orang-orang mungkin taunya aku penyanyi ya. Tapi sebetulnya aku itu lebih ke musisi sebetulnya. Karena kamu aku musisi? Iya. Karena bukan aku penyanyi juga, Penyanyi tapi juga. maksudnya backgroundnya itu lebih ke di piano. Penyanyi solo yang dikumpulin untuk menjadi grup. Kamu gitu. termasuk penyanyi solo? Enggak. Oh, Ya, justru akhirnya? aku itu sering waktu itu awal-awal Warna itu aku sering frustasi justru karena cuma serunya. Setelah itu udah selesai, kira-kira jam 3 pagi, jam 4 pagi tuh kita bukannya udah boleh ke hotel atau apa, terus Tapi ternyata diajak ke satu amusement park. Itu karena udah jam segitu, jadi benar-benar cuma kita doang yang di situ dan Yang kita main. suruh naik wahana-wahana yang haruskah kekasih ku hempaskan mimpiku akan dirimu dan Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa dengan saya. Masih setia menemani Anda semua di program Fix Mantap. Nggak kuku, au au. Asik. Tumben otomatis rame. Sukses Po Eli ya bawa talentnya. Anak-anak alay itu yang di sana. Nah, hari ini tentunya masih yang spesial. Kalau kemarin-kemarin ada bintang tamu yang super spesial, yang ini spesial juga pakai telur ya. Kalau nasi goreng telurnya satu yang spesial, yang ini telurnya 2. Loh, apaan? Ya, oke, siapakah dia? Ngomong. Hei, kok malah nge-freeze? dia terpesona sama aku. Speechless. Ya, oke. Halo. Ulang. Oh, ulang. Ya, dan siapakah dia? Kita perkenalkan. Siapakah dirimu? Halo, aku Steven Warna. Nggak kuku. Au. Iya. Tuh, gantek kan? Gantek. Oke, apa kabar Kak Steven? Aku panggilnya Steven. Steven aja ya, nggak usah pakai Koko ya. Nggak usah. Oke, maksudnya kalau aku panggil Koko, aku berasa cici-cici gitu. Enggak ya, Steven aja ya. Steven aja. Oh, nggak apa-apa. Ini bercanda aja, jangan dihujat ya. Jadi subscribers ini ya, viewersnya suka hobinya menghujat saya. Apalagi kalau ngondek-ngondek. Dia nggak tahu arti sebuah ngondek dari saya. Artinya itu mencairkan suasana. Dan saya jadi lebih hangat diterimanya. Bener nggak, Steven? Mungkin. Aku agak hati-hati ngomong. Oke, kita ngobrol apa kabar sih? Baik. Lama nggak kedengeran kabarnya, lama nggak lihat pemunculannya. Masa Atau sih? gue yang kudet. Mungkin kamu. Tapi terakhir tiba-tiba muncul di sosmed, masih dengan formasi yang sama, nambah 1. Jadi kalau dulu saya kenal kelompok Warna, kamu kelompok Warna ya? Iya, betul. Dan kamu manajernya ya? Bukan. Oh bukan, manajernya siapa? Ada manajer. Oh adanya, kamu personilnya? Personilnya, oh oke. Nah, nama aslinya siapa sih? Aku. Steven Kurniawan Tamaji. Steven Kurniawan Tamaji. Tamaji. Orang mana? Kenapa? Kepo deh gitu. Enggak ada Tamajinya, beda-beda tipis sama Tamagotchi. Kamu orang Jepang. Kirain orang Jepang ya? Heeh. Enggak sih, bukan. Kamu orang mana? Aku Cindo. Oh Cindo, orang Asal Manado. Surabaya. Oh Surabaya. Walah. Surabaya. Medok. Ya. Kalau nih aku lihat nih, kalau di kelompok Warna nih ya, kamu tuh salah satu yang paling mencolok loh. Beda gitu dari yang lain. Karena? Yang lain kan cantik-cantik gitu ya.
Terus kamu Ada Sarwana kan? iya Masa ada cantik Sarwana, tapi kamu lebih cakep dari Sarwana. Iya. Panas. Ntar di depan Sarwana kamu lebih cakep gitu. Yang pasti kamu salah satu personil yang mencuri perhatian, walaupun kamu biasanya paling ujung gitu ya. Mungkin karena warna kulit dan sosok kamu gitu. Bener nggak sih menurut kamu? Aku sih nggak tahu ya. Oh, nggak Kan tahu tiap ya? orang beda-beda. Oke. Gitu. Tapi yang pasti kalau aku lagi manggung tuh paling jarang ngomong. Oh gitu. Karena udah disedot sama yang cewek-ceweknya kan bawel tuh. Bawel-bawel. Jadi kamu banyak diem aja. Diam aja, ketawa, Oke. senyum-senyum aja gitu. Oh gitu. Dan itu efeknya bagus nggak buat kamu dan karir kamu? Ya karena aku introvert ya, jadi memang Kamu introvert. ya, Hari ini gue ketemu orang introvert aja. jadi nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja ya. Oh, oke. Tapi kan kamu seorang performer, ya kan? Dengan gaya kamu yang introvert itu, apakah kan artinya seorang performer tuh harus gimana ya? Harus terbuka gitu, apa-apa dibuka gitu. Dan kamu kan enggak gitu, enggak pengaruh dengan karir kamu. Sejauh ini sih enggak sih, just Enggak ya? be myself aja. Oh gitu. Kamu bermusik itu dari kapan sih? Oh dari kecil sebenarnya orang-orang mungkin taunya aku penyanyi ya. Heeh. Tapi sebetulnya aku itu lebih ke musisi sebetulnya. Oh, Karena kamu aku musisi? iya. Karena bukan aku penyanyi? penyanyi juga, Penyanyi tapi juga. maksudnya backgroundnya itu lebih ke di piano. Oh, kamu main piano? Iya. Oh, oke. Tapi kamu terkenal sebagai sebagai penyanyi ya? Untuk orang awam. Tapi kalau orang yang di dunia musik kenal aku sebagai pianis dari aku soalnya mulainya muda banget sih. Oh, tahun berapa? Jadi aku belajar musik tuh umur 4 tahun. 4 tahun, oke. 4 tahun terus sempet juga jadi banyak prestasi waktu masih kecil sih. Oh, oke. Jadi pernah wakil Indonesia juga ke Jepang untuk konser di situ kayak gitu-gitu. Konser piano di Jepang. Aku main piano, tapi itu komposisi. Oh, oke. Yang diadakan Orkestra Yamaha. gitu ya? Enggak, piano. Oh, piano. Oh, dari Yamaha. Dan Iya. kamu menang di sana. Dan aku terpilih itu berapa kali untuk mewakili Indonesia di situ. Oke, waktu itu umur kamu 4 tahun. Waktu aku sekitar umur 11 tahun. 11 tahun kamu sudah berprestasi Iya, di luar negeri. Ih, luar biasa ya. Tapi gimana ceritanya akhirnya kamu menyanyi? Nah ceritanya sebetulnya gini, waktu aku sekolahnya juga musik loh. Oke. Piano juga di Oh, bukan Amerika. vokal ya? Bukan. Oh, oke. Jadi aku ambil Bachelor of Music di Amerika. Oke. Nah pulang dari sana aku terikat kontrak sama Yamaha. Oh, oke. Jadi aku harus pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta itu aku tinggal di rumahnya guru aku waktu masih Surabaya dulu, Mas Tamam. Oh, Mas Tamam Hussein. Oke. Yang bapaknya Nina. Bapaknya Nina. Iya. Hmm. Nah, selama aku tinggal di situ, terus si Mas Tamam ini membentuk satu grup. Namanya Warna itu. Masih belum Warna namanya. Oh, apa dulu? Second Generation. Oh iya, Second Generation. Oke. Tapi Terus- formasinya sama ya? Awalnya belum. Ada Joy Tobing, Oke. ada Dea Mirella udah masuk duluan, Sarwana, terus ada Nina agak belakangan sih. Terus ada lagi Yunas namanya. Oke. Jadi formasinya masih belum kayak yang Warna yang dikenal masyarakat waktu itu. Jadi waktu itu aku diminta sama Tamam, kamu tolong bantuin deh kayak bagi-bagi suaranya karena mereka itu kan penyanyi Grup. solo. Oh, awalnya iya, mereka penyanyi penyanyi. solo. Penyanyi solo yang dikumpulin untuk menjadi grup. Kamu gitu. termasuk penyanyi solo? Enggak, Oh, enggak. aku kan musisi. Kamu musisi, tapi di situ suruh ngelapapin. Aku itu suruh ngajarin kayak kalau grup Pecah tuh kayak suara. gini, pecah suaranya kayak apa, nyatuin suaranya gimana gitu. Oke. Terus, dari situ dari akhirnya situ, kamu tergabung di Akhirnya karena salah satu maksudnya waktu itu Joy Tobing akhirnya keluar, kemudian Ria Warna masuk, terus ada lagi Yunas, salah satu personel cowoknya keluar juga. Akhirnya Mas Tamam bilang, udah kamu masuk aja deh, kamu kan bisa nyanyi, dia bilang gitu. Ya akhirnya aku masuk. Gitu. Oh, seperti itu. Ceritanya. Sehingga akhirnya kamu Bukan di belakang layar lagi, tapi bukan, masuk bagian performer. Iya. Oke. Apa yang membuat kamu iya? Kan kamu basicnya musisi. Kok disuruh nyanyi kamu iya aja? Emang suara kamu bagus. Oh, situ ada berantem. Boleh dong agak julid. Karena pada dasarnya itu aku suka mencoba hal-hal yang baru sih waktu Oke. itu. Karena waktu sepulang dari Amerika pun
Selain aku itu pianis ya, pianis klasik loh, bukan Oh, bukan pop, klasik, ya klasik. Terus aku suka bikin lagu juga. Oke. Terus waktu tinggal di rumah Mas Tamam itu aku juga sering bantu untuk bikin jingle, Oke. bikin musik, Iklan bikin segala macam aransemen, itu iya. ya. Oke. Jadi waktu diajak masuk ke situ aku pikir kenapa enggak? Maksudnya ini kan jadi satu pengalaman baru lagi gitu. Oke. Oh, itu. Dan tetap masih di dunia musik juga. Nah, Steve, kan nyanyi itu susah. Pecah suara kan susah. Itu latihannya kalau nggak salah dari kecil juga kan. Nah, kamu kan dari kecil latihan musik. Oh, Kok tapi aku bisa? suka nyanyi. Cuma kan aku bukan bercita-cita jadi penyanyi, enggak Oh, gitu. oke. Oh, Suka nyanyi kamu dari memang kecil. suka nyanyi Iya, ya. Lagu iya. apa yang kamu suka waktu itu? Pelangi, pelangi. Kan masih kecil. Oke, masih kecil lagunya pelangi-pelangi. Kamu anak didiknya Bu Kasur ya, Bu? Oke. Ya, aku suka nyanyi sih. Waktu itu aku suka dengerin Ruth Sahanaya, Oh, terus oke. Harvey Malaiholo gitu. Pada Berat. dasarnya iya, lagu-lagu festival sih aku suka. Nah, terus kok tiba-tiba kamu bergabung dengan Warna itu kan butuh apa ya namanya sinkronisasi suara ya, harmonisasi suara. Loh, justru aku yang ngelatih mereka Oh kan. iya. Jadi aku Jadi kamu tahu tekniknya Tahu, pecah lagu, iya. pecah lagu, pecah suara itu tahu. Iya. Oh, di situ. Iya, justru Akhirnya- aku itu sering waktu itu awal-awal Warna itu aku sering frustasi justru karena apa? Waktu latihan oke ya. Heeh. Begitu atas panggung jedar. Hancur. Menurut aku. Menurut kamu Tapi hancur. ternyata buat audiens fine Fine. aja. Oh, oke. jadi awal-awalnya dulu itu sempet kayak deg-degan terus kalau di atas panggung gitu. Oh, nervous ya. Nervous. Kamu pun? Dan kelihatan aku lebih kelihatan anak-anaknya? anak-anak yang lain mungkin lebih cuek ya. Oh, Kalau karena aku malah mereka penyanyi. Oh, makanya kamu lebih banyak diem, nyanyi aja gitu ya, nggak usah banyak tingkah ya. takut kalau mereka salah gitu. Jadi sebetulnya di panggung itu yang paling stres kamu ya, sebagai pelatihnya ya. Awalnya. Tapi oke. pada berjalannya waktu akhirnya aku terbiasa juga sih. Oh, akhirnya terbiasa juga dengan mereka. Lebih cool down. Oh, dan jam terbang membuat kamu lebih rileks. Iya, Kalau dan sekarang, mereka juga semakin lama juga semakin terasa. oh gitu. Oke, nah kamu tahu bahwa kamu bisa menyanyi dan bisa melengkapi kelompok Warna itu dari kapan? Kan nggak semudah kamu, nggak semudah nih. Kamu nyanyi dong. Kalau orang kan ini gila, gue bukan penyanyi walaupun gue suka nyanyi kan gitu. Tapi kamu Sebenarnya setiap minggu waktu kita latihan kan aku juga nyanyi juga kan. Oh, Maksudnya ikut nyanyi. kasih contoh juga. Aku juga ngiringin mereka juga Oke. kalau latihan. Dan sering banget kita itu ngisi suara juga di jingle-jingle. Oh, jingle-jingle itu Iya. kalian sudah menyanyi. Iya. Oh, Udah bareng, I see. udah sering nyanyi bareng juga. Oh. Cuma bukan on stage gitu. Oh, oke. Sampai project-projectnya diantaranya iklan itu. Ada iklan. Itu sudah kamu udah ikut menyanyi. Iya. Oh, tapi terjun di profesional dari di Warna itu. Iya. Atau sebelumnya udah manggung kemana-mana. Enggak sih, sebelum itu aku paling kalau di dunia pop ngeband. Oh, oke. Iya. Kamu ngeband. Pernah ngeband. Solo juga, penyanyi solo juga. Bukan, aku pemain keyboard. Oh, pemain Kan aku keyboard. pianis. Oh, pianis. Jadi kamu main di kafe-kafe. Iya, sempat Jadi dulu. keyboard. Sempat dulu. Nah, kan yang lain-lain anggota Warna itu semua solois. Ya kan? Iya, Penyanyi iya. solo. Heeh. Kamu juga akhirnya tertarik jadi penyanyi solo? Enggak. Nggak pernah ngeluarin lagu solo? Pernah waktu itu setelah aku tergabung di Warna ya. Oke. Pernah diminta Sony untuk isi soundtracknya film. Heeh. Vina Bilang Cinta kalau nggak salah. Oke. Itu aku ngisi berapa lagu di sana Heeh. Oh, gitu. sebagai Steven Warna. Oke. Oh, dan Tetap ada embel-embel warnanya. warnanya. Nah, pengalaman paling seru kan kemarin si Nina, Dea, terus Sarwa juga udah kesini ya. Sarwana ya. Tapi kamu belum, mungkin versi kamu beda lagi ceritanya. Ada nggak sih pengalaman seru di mana kamu manggung bersama Warna? Cerita paling seru gitu. Saya banyak ya karena kita kan sering diundang kemana-mana waktu itu ya. Tapi mungkin kalau disuruh milih yang paling seru dan nggak biasa itu waktu kita diundang salah seorang putri Brunei. Oke. Di Brunei. Jadi waktu Jadi itu ke istana, nyanyi di istana. iya di Brunei. Selain Warna waktu itu ada Sania, Oke. tahu kan yang Tahu, punya Santa. ya, Santa. Terus ada
Fredly juga Fredly, almarhum. oke. Iya. Jadi di situ kita nyanyi, nyanyinya udah malam ya. Iya, kan dibangunin jam 2 suruh nyanyi kan. Untungnya kita mulainya bukan jam 2. Oh gitu. Cuma setelah nyanyi udah selesai, terus mereka tetap party dan kita masih belum boleh pulang. Harus nungguin terus. Iya. Tapi sawerannya keluarkan yang ratusan dolar itu. Kamu dapat waktu nggak? itu enggak. Oke. Kamu belum beruntung. Mungkin. Cuma disiksa. Bukan sih, Ya, maksudnya. jadi memang kalau mereka itu adanya jadi sore kita mana kan waktunya show tapi nggak ada undangan. Tapi ntar begitu kita udah waktunya mau tidur atau udah tidur, Iya. tiba-tiba dibangunin, suruh saat tampil Ya, gitu kan. aku pernah dengar cerita Iya. begitu juga. Waktu itu acaranya sih memang malam. Oke. Dan kita udah nyanyi, tapi tetap hatinya terus nggak berhenti. Terus kadang-kadang kita dipanggil lagi gitu, nyanyi lagi. Terus nanti tiba-tiba gitulah. Oh gitu, Jadi- JR dulu udah perform, habis JR latihan lagi di sini gitu ya, check sound, habis check sound apa gitu. Jadi Sampai nggak kadang-kadang kita nunggu di belakang, aduh kita mau diapain lagi nih. Cuma serunya, setelah itu udah selesai, kira-kira jam 3 pagi, jam 4 pagi tuh, kita bukannya udah boleh ke hotel atau apa, terus diajak ke satu amusement park, jadi kayak Dufan ya tulisannya. Terus itu karena udah jam segitu, jadi benar-benar cuma kita doang yang di situ dan Yang kita main. suruh naik wahana-wahana yang Ya emang hari biasa juga kita doang yang naik. Orang Brunei jarang. jarang ya. Ya, mereka lebih suka ke Dufan. Tapi itu seru sih, maksudnya permainannya seru, Private, tapi ya. bukan jam 4 pagi ya. Karena itu Itu jam pagi lu naik kora-kora ya, Bu. udah kerja malam dan nggak berhenti gitu, tiba-tiba suruh jumpalitan tuh naik kereta yang naik roller kepala di coaster itu ya. Oke, jam 4 pagi ya. Iya. Oh, oke. Akhirnya jackpot enggak? Enggak sih. Oh, enggak sampai Untungnya sih jackpot. enggak sih. Alhamdulillah ya. Cuma pusing ya. Cuma seru aja gitu, pengalaman yang nggak biasa. Oh, itu salah satu yang nggak Salah bisa satunya. dilupakan ya, Ya. Dari konser Warna. Ya, oke. Nah, kebersamaan kalian sudah berapa lama itu? Cukup lama. Kalau paling lama itu aku sama Nina, karena aku kenal Nina itu waktu aku masih umur 10 tahun dan dia umur 5 tahun. Oh, gitu. Karena aku belajar sama Mas Tamam kan. Oh, oke. Jadi aku kenal Nina duluan. Oh. Kalau dengan teman-teman yang lain tuh dari tahun 94. Oke. Waktu Album pertama itu. belum, Warna terbentuk. Oh, Warna terbentuk. Iya. Kalau albumnya tahun berapa? Tahun 98. Jadi 4 tahun kemudian baru. Oh, 4 tahun kemudian baru keluar album dan langsung meledak itu ya. Iya. Oh, apa yang membuat album itu meledak waktu itu? Aku juga nggak tahu sih, luck kayaknya. Iya, faktor luck Iya, ya, kan? nomor 1 ya. Kita nggak pernah tahu kalau kita ngeluarin sesuatu itu bakalan meledak atau enggak gitu. Cuma mungkin timingnya pas. Dan aku inget banget itu kita keluarnya setelah kerusuhan. Oh, oke. Waktu itu Dan- perusahaan 98 ya. Iya. Oke. Bulan Mei juga kan. Mei 99. 98. 98 keluarnya ya. Iya. Jadi waktu kalau nggak salah sih kerusuhan tuh awal, kita di akhir bulan kalau nggak salah ya. Oh, oke. Jadi masih suasana panas. begitu dan kita Malah muncul keluar. dengan tampang kita yang berbeda-beda itu. Jadi mungkin menarik perhatian. Oh iya, memang kalian memang berwarna waktu itu Iya, ya. iya. Oh, itu yang membuat Ada yang jadi kriwil, ada yang ada yang sipit, ada Oh. yang dan konsepnya juga waktu itu konsep yang boleh dibilang lagi tren gitu ya. Dance music gitu. Itu dance music kan sebenarnya progresif ya. progresif ya. Progresif ya. Karena bukan cuma memang Rindu ini ngedance ya, tapi kalau dilihat dari albumnya sih Bukan dance music. bukan. Oh Iya. gitu. Nah, kemarin sempet tanya nih sama Dea gitu. Siapa kalau misalkan nih tiba-tiba ada produser yang ingin memfilmkan kelompok Warna ini menjadi sebuah film. Kalau Steven itu siapa peran yang cocok untuk artis sekarang yang memerankan Steven? Aku. Roger Danuarta kah? Berarti harus mirip aku dong ya. Looknya ya? Yang mirip aku mungkin Nicholas. Ini kelas 1. Enggak, gue betulin konde dulu. Itu ngarep. Siapa ya? Kalau Daniel Mananta mirip nggak? Ketuaan Daniel Ketuaan Mananta. ya? Kalau yang iya. sekarang sana siapa ya? Kan seangkatan Lyodra, Ziva gitu. Waduh, muda banget. Iya dong. Emang lu Sementara- usia berapa ngatain mereka muda? Mereka seumuran loh sama aku.
Nggak percaya. Nggak percaya ya? Gue bapaknya, Bu. Bapaknya ya. Aduh siapa ya? Aku nggak terlalu ngikutin sih. Nggak terlalu ngikutin ya. Ya Menurut berharap kamu ada. siapa? Menurut kamu siapa nanti aku lihat? Ini ada aktor namanya Mike Eaton. Oh, Ya, namanya Mike Eaton itu. Iya, dia looknya kayak kamu dan dia Oh, aktor. Dan oke. sekarang lagi nyoba-nyoba nyanyi. Gue gak ngerti soalnya kemarin gue undang, Mike datang ke sini, lu hubungin manajer gue Kak. Ternyata manajernya Judes, Bo. Oh enggak, itu. Ih, ngeselin. oh enggak. Ih, gerumpi. Oke, nah Nanti aku lihat nanti. kebetulan aku pernah terlibat dalam satu projectnya kamu. Waktu itu kebetulan aku tergabung di sebuah sanggar. Hah. Namanya Sanggar Prativi. Iya. Zaman aku masih ABG gitu deh. Itu kita kan profesinya jadi dubber. Waktu itu ada program, ada film Sama Walt Disney. Disney ya? Ya, Iya. dan saya ketemu kok ya Stephen di situ. Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba kamu jadi pengisi suara Iya, itu dan aku juga. menyanyi kan di situ? Iya, aku direct vokalnya, terus nyanyi juga. Dan waktu itu kan harus di audisi ya. Oh iya, Jadi audisinya kalau ke Amerika. iya loh. betul, seru ya. Iya, itu sama warna juga ya. Sama, Suaranya dikirim ke sama, Amerika semuanya ya? gitu. Oh, oke. Terutama kalau pemeran utama ya. Tapi kalau mamanya kayak untuk choir apa enggak? Oh enggak. Tapi untuk kalian juga suaranya dikirim ke sana. Iya. Waktu Hercules itu juga. Ceritanya gimana bisa dapat? Jadi ceritanya itu suatu hari aku dihubungin sama A&R-nya Sony Music waktu itu Pak Ian. Jadi ada orang dari waktu itu dari aku nggak tahu ya, dari Disney yang minta music director dari di Sony Music. Oke. Gitu. Oh, mintanya ke Sony. Iya. Oke. Dan waktu itu yang menurut Pak Ian yang paling cocok aku. Jadi akhirnya aku yang direkomend sama dia. Sama mereka. Akhirnya Akhirnya kamu berhubungan sama mereka. Iya, dan Oke. diterima gitu. Jadi jadi akhirnya pengisi soundtrack itu. director. Oh, director. Music director. Oh, jadi Iya. musik director. Untuk dubbing suara ke bahasa Indonesia. Ke bahasa Indonesianya. Oh, Soalnya Disney kan banyak lagu-lagu ya. iya. Nah, akhirnya kamu. Iya. Terus gimana ceritanya bisa bawa warna ke dalam itu? Oh iya dong. Oh. Kenapa nggak yang lain? Ada juga yang lain. Cuma Oke. kalau mamanya, kan aku deket sama anak-anak warna ya. Begitu dengar kalau suatu karakternya kayak gini, oh ini suaranya Dea nih. Udah pastikan kan udah. Oh, karena itu Udah anak-anak hafal- kamu juga udah hafal gitu banget, ya. Oh, iya. oke. Sampai Kalau yang ini Ria, kalau ini Sarwana, udah kebayang gitu. Dan Ada juga akhirnya- penyanyi yang lain juga sih. Oh, tapi akhirnya banyak sekali Warna menyanyikan lagu-lagu di film banyak. itu ya. Lumayan banyak. Berapa Lumayan lagu banyak. waktu itu? Oh, nggak kehitung karena banyak banget sih Kan setiap projectnya. episode ada nyanyinya, setiap Itu yang episode Hercules doang Oh, kan. oh, Masih ada Hercules. Mulan. ada Mulan. Ada One Hundred and One Dalmatian. Banyak kok, ya? banyak judul. Banyak. Jadi Oke. waktu itu lumayan job yang menyenangkan sih karena itu pengalaman baru lagi. Aku Iya, suka nyoba hal yang baru sih. Oh, oke. Makanya. Nah, Stephen termasuk salah satu komposer di lagunya Warna ya? Iya, Semua atau beberapa? nggak beberapa aja. Oh, beberapa lagu. Apa saja sih? Kalau di album yang pertama ada lagu Haruskah. Haruskah? Haruskah itu adalah lagu yang memenangkan Grand Prize Oke. waktu ada songwriting competition di Gimana sih Filipina. lagunya? Lagunya kayak apa? Pengen denger. Masa lupa sih? Lupa. Kan mumpung orangnya di sini. Aduh, apa? Yang Haruskah ini, judulnya? yang haruskah kekasih ku hempaskan mimpiku akan dirimu dan cinta kita. Jadi lagu itu mewakili Indonesia waktu Oke. itu. Dipilih oleh Papri melalui seleksi. Dan waktu itu Warna masih belum keluar album. Oke, tapi namanya sudah Warna. Namanya udah Warna. Oke. Nah waktu itu entah kenapa akhirnya warnanya yang ditunjuk oleh Papri untuk bawain. Karena waktu kita bikin demonya itu memang Warna yang nyanyiin gitu. Oke. Sempat waktu itu mau dinyanyikan dengan penyanyi lain, tapi akhirnya keputusannya tetap dinyanyikan oleh Warna. Gitu. Dan Jelalah muncul. Jelalah itu seorang Jawa nih muncul ya Jelalah. Jelalah itu apa ya? Suddenly gitu loh.
Dan Oke. karena kita belum dikenal juga kita perginya itu tanpa beban juga sih. Oh, oke. Cuma kita tahu kita mewakili Indonesia jadi harus tampil sebaik mungkin. Dan waktu itu anak-anak cewek-ceweknya Warna kebetulan waktu mau berangkat itu kena laringitis ya. Oh, oke. Jadi Radang tenggorokan. Iya, radang tenggorokan dan nggak boleh nyanyi selama berapa lama gitu aku lupa. Mm-mm. Jadi selama di training center TC ya, itu benar-benar kita nggak bisa latihan karena nggak boleh keluar suara. Jadi ini cuma latihan gerak gitu. Oh, oke. Baru keluar suara itu waktu GR Hmm. di sana. Oh, pas Udah GR sama tiba-tiba udah orkestra. keluar. Disuntik-suntik Baru nggak tuh? boleh, iya. Disuntik ya, Iya, biar iya. keluar suaranya ya. Oh, oke. Dan waktunya dan itu baru mungkin pertama kali juga peserta yang lain dengar kita nyanyi ya. Karena sebelumnya kita pernah dengar mereka nyanyi tapi mereka belum belum boleh nyanyi soalnya kan. Ciper baru- nggak begitu mendengar mereka kamu nyanyi itu mereka pada ciper nggak? Iya sih. Iya Agak- sih, agak sombong. kaget. Enggak beneran. Bukan sombong, bukan. Tapi memang reaksi mereka begitu karena gitu. waktu itu kita masih culun-culun kan. Kita belum artis Belum yang gimana. diperhitungkan. Iya, dan karena masih anak-anak. masih kelihatan kecil-kecil gitu Oke. kan. Terus tapi waktu kita nyanyi itu mereka kaget gitu. Ternyata suaranya seperti itu Oh, gitu. ternyata kolaborasinya bagus banget. Apa kok? Iya, harmonisasinya. mereka suka. Oh, gitu. Dan akhirnya kita juara 1 yang Wih. kita nggak nyangka juga dan kita bangganya juga kayaknya di juri juga nggak ada orang Indonesianya deh. Oh, oke. Pesertanya Jadi- dari mana aja tuh? Ada New Zealand, New Zealand. ada itu internasional soalnya. Oh, internasional. Ada Korea, Oh, ada juara 3-nya kayaknya dari New Zealand. oke. Terus ada dari Filipina juga, Filipina. juara 2-nya Juara Filipina. 2, juara 1-nya Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Jangan remehkan Indonesia ya. Jangan hanya jadi juara korupsi. Ternyata festival lagu juga ya. aduh. Mulai ya. Nah, kamu kan seorang musisi. Selain Warna, siapa aja yang pernah kamu dukung? Komposerin lagunya. Ada temen aku juga namanya Santi. Santi. Dari Oh, Semarang. kasih. Bukan. Bukan, itu Oh, Santi. Oh, itu Shanti. Yang Iya, ini Santi. Santi, Oh, beda lagi. Aku pernah bikinin dia lagu. Terus kalau yang terbaru ini Irma Jun Irma Jun. sama Ini baru. Irma Jun ada lagi. ada. Kamu nggak tahu kita bikin duo juga. Oh, Namanya kapan? Stephen Jun. Oh. Stephen sama Jun. Sama Jun. Kapan keluar? Kalau yang single pertamanya sih udah keluar dari tahun yang lalu. Oke. Nanti dengerin ya. Judulnya Pencarian. Pencarian. Ya, Stephen Jun. Iya, Oke. Pencarian. Di Spotify ada di ya? Spotify ada. Oke. Iya. Irma Jun sama aku yang bikin lagunya, Irma Jun yang bikin liriknya. Oh, oke. Oh. Mudah-mudahan nanti single keduanya dalam waktu dekat ini gitu. Oke. Nah, kalau sekarang ini selain Irma Jun siapa lagi? Artis yang ingin kamu generasi baru deh, kalau Irma Jun kan generasi kamu Iya, ya. iya. Oke. Masih belum ada sih kalau yang sekarang ya. Cuma Kamu kita ngikutin nggak sih? ada rencana untuk nanti aku bikin juga untuk penyanyi baru nanti. Oh gitu. Kamu ngikutin nggak sih perkembangan anak-anak penyanyi sekarang? Aku tahu beberapa tapi nggak ngikutin banget sih Nggak karena ngikutin sekarang agak beda ya. Maksudnya kalau dulu kita bisa lihat dari label keluarin ini. Sekarang banyak yang ada yang dari sosmed, ada yang Oh iya, udah iya, banyak ya. banyak jadi- banget gitu. Aku nggak mungkin nggak bisa tahu semuanya. Tapi beberapa yang terkenal kayak Lyodra aku tahu. Terus beberapa nama yang Ziva yang Iya, anak-anak Ziva, sekarang tahu lah ya. iya. Oke, nah sebagai komposer nih, sekarang kan di Indonesia lagi ricu-ricu nih masalah hak cipta. Nah, menurut kamu gimana tuh jalan keluarnya? Kan dari pihak sini mengatakan, nggak bisa dong, dia harus begini, lo harus bayar. Tapi yang pihak sini, nggak apa-apa, lagu gue pakai aja. Nah, menurutmu gimana? Aku sebagai penyanyi juga sebagai pengarang lagu ya. Jadi Jadi aku minta pendapatmu. aku sih pikir sih kalau ada aturan yang jelas. Maksudnya kalau udah umpamanya harus bayar royalti itu seperti ini, terus udah ada iya, sesuatu yang udah baku itu bakal lebih sekarang ini agak amburadul soalnya ada yang bilang harus minta izin langsung ke komposernya. Ada yang bisa melalui Hak cipta itu tadi iya, maksudnya lembaga yang ngumpulin gitu. Iya. Jadi masih rancu gitu. Masih Mungkin rancu. kalau udah
dibenerin sistemnya. sistemnya itu bakal lebih ini Berarti lebih yang fair salah, untuk yang salah semuanya. siapa? Sistemnya. Kayaknya sistemnya belum ada ya, Jadi- yang pasti gitu. Dan kepercayaan komposer atau penyanyi ke lembaga-lembaga itu mungkin juga masih belum terlalu kuat gitu loh. Jadi mereka nggak mempercayakan pada lembaga itu gitu. Jadi oke. mereka ada yang merasa perlu langsung gitu. Langsung. Oh. Seperti Jadi yang itu. salah siapa? Yang salah Lembaganya. itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang salah membuat kita turun ke bumi. Orang-orang yang bekerja di lembaga itu ya, berarti harus dibenahi ya. Iya, iya. Catat. Sistemnya harus dibenahi. Harus dibenahi Sistem. sehingga kan mereka sebetulnya bersinergi ya Iya. satu sama lain Karena kan. masing saling membutuhkan gitu. Kalau komposer nggak ada penyanyi yang mempopulerkan lagu itu juga nggak akan terkenal lagunya. Sementara kalau penyanyi nggak punya komposer pencipta lagu yang membuat lagu yang bagus, juga karyanya nggak akan dikenal orang. Oke. Jadi memang itu sebenarnya Satu kesatuan. betul. Jadi jangan dipecah belah Betul, ya, iya. tapi rangkul Kalau dengan umpamanya baik. semuanya bisa bekerja sama dengan baik dan Tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik iya, ya. betul. Oke. Nah, Steven punya podcast juga. Iya, Sampai sekarang masih? masih dengan oke. Irma Jun itu. Oh, dengan Irma Jun. Sejak kapan buat? Baru-baru aja sih, baru berapa bulan ini. Oke, sudah Iya. berapa ini followersnya, subscribernya? Subscribernya masih baru sih, masih belum Masih terlalu baru, banyak. belum tahu. Belum terlalu banyak. Harapan ke depan apa dengan podcast itu? Ya semakin banyak yang denger ya, Oh, karena oke. kita podcast aku itu juga pencarian. Ini sesuai dengan judul lagu yang kita bikin Bersama. bersama itu, mencari. Jadi kayak menceritakan. Jadi narasumber kita itu punya cerita apa yang bisa menginspirasi penonton. Jadi saat-saat sulit apa mungkin yang pernah mereka alami dan gimana mereka bisa mengatasi itu. Dan beberapa kisah-kisah itu ini sih dari masukan yang kita banyak menginspirasi orang-orang yang menonton. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, saya lihat Warna eksis kembali. Sebenarnya dari dulu juga eksis ya. Sebenarnya Warna nggak pernah eksis. bubar, nggak pernah bubar. Maksudnya kita itu selalu ada gitu. Cuma Selalu mungkin ada. mungkin nggak selalu mengeluarkan karya baru gitu. Tapi Eksistensi tetap. tetap. Oh, Cuma tetap ada. yang beda ininya formasinya. Formasinya berubah. Karena kan awalnya dulu kita berlima ya, dengan Nina, Dea, aku, Sarwana sama Ria kan. Kemudian dia keluar, Oke. terus susul Nina keluar. Kenapa Tapi- sih pada keluar gitu? Nah, kamu nggak tanya ke Nina waktu itu? Tanya, gue Iya. pengen tahu dari lu. Kan nanti gue bisa adu. Dia bilang begini gitu. Kalau lu bilangnya begini nggak bener, coba deh lu konfirmasi gitu. Kalau pertamanya Dea kan. Oke. Kalau Dea sih ya waktu itu dia ada suami. Suaminya nggak kasih izin Kayaknya nyanyi. begitu. Oh. Jadi untuk lebih fokus ke solonya. Oh iya benar. Ya, Bener ya, dia juga ngomong bilang gitu ya. Iya. Benar. Aduh, Kalau puji Nina, Tuhan. kalau Nina, Kalau Nina waktu itu ada konflik dengan manajemen. enggak juga sih. Label. Enggak sama salah seorang ya sama Ria lah. Oh, sama Ria ada konflik. Ada konflik. Oh, namanya ya. masih muda Masih ya, ada muda, ego-ego. masih darah muda. Jadi akhirnya dia keluar. Gitu. Oke. Oh. Nah, tapi untungnya kita bertiga waktu itu aku sempat ini sih down banget, sempat stres juga ya. Maksudnya Kok kenapa sih teman-teman gue kayak gini gitu? kenapa ini bisa terjadi? Karena aku itu percaya banget Warna itu bagus dan bisa Bertahan lama. Sementara oke. itu kan baru berjalan berapa tahun ya? Oh, itu baru beberapa Enggak, tahun ya? tahun 98 kita Keluar album, terus Belum. dia keluar tahun Dea itu kalau nggak salah 2003. Oh, karena dia solo kan? Iya, Oh, oke. kemudian Nina 2005 ya. Oh, oke, belum lama ya. Belum lama, jadi baru Oke. 7 tahun kan. Baru ya. 7 tahun tiba-tiba udah pada keluar. Iya. Tapi akhirnya kembali lagi. Setelah pandemi. Setelah Tapi sebelum itu kita rekrut 2 anggota baru. Oke. Namanya Ari sama Ira. Oh, Ari Kirana itu Ari ya. Kirana sama Ira Pangesti. Oh, untuk oke. gantiin Ari gantiin Nina, Ria Oh. Ira gantiin Dea. Oh, jadi kamu Sarwana dan Ria masih stay. Masih. Oh, cuma Kemudian, mereka berdua yang jalan-jalan.
Oke, jalan-jalan, pulang kampung. Oh, mereka berdua iya, Iya, yang itu tapi- berkelana kan, dia sama berkelana. Nina. Tapi akhirnya balik lagi. Iya. Oh, tapi kok jadi kamu harusnya 7 dong? Iya, Ira mutuskan tuh nggak nyanyi lagi. Oh, Iya. oke. Nah, dan saya lihat kamu ada single baru ya bersama Warna ya. Iya, Baru launching kemarin ya. iya baru. Berarti masih promo sekarang. Masih promo. Selama promo ini gimana progresnya? Cukup bagus sih. Cukup Masih bagus. penerimaan masyarakat ya cukup positif. Kita itu membawakan lagu, kita mendaur ulang lagu Rahasia Hati yang pernah dipopulerkan sama Elemen. Elemen Rahasia Hati. Ya, tapi kita kemas dengan format grup vokal Oke. dengan pemecah suara yang bisa bilang jelimet sebetulnya. Oh, oke. Oh, itu Cuma tetap enak didengar. tetap gitu. enak. Itu yang membuat poin plusnya Warna sebetulnya ya. Susah Iya, ditiru dari yang dari lain. dulu gitu ya. Oh, oke. Dan harapannya di album yang di single yang sekarang? Ya, semoga bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan kalau ya, semoga bisa diterima dan kita bisa terus berkarya lagi gitu, setelah itu. Nah, selain di Warna, project apa lagi yang Steven kerjain? Tadi ada Warna, ada podcast Ada. bareng Irma Jun. Iya. Ada lagi? Terus Bisnis yang- mungkin? Oh. Aku itu bukan orang bisnis ya. Oke, kamu seniman ya? Aku seniman abis. Oke. Tapi kan aku punya duo sama Irma Jun. Oke. Terus pertama kita bikin semacam apa ya namanya merchandise. Oke. Ada tumbler lah. Tumbler. Ada T-shirt, t-shirt. Terus yang terbaru ini kita bikin parfum. parfum, brandnya Ini juga baru. Namanya Tafros. Tafros. Tafros ya. Oh, oke. Jadi dari bahasa Yunani dari kata-kata Taurus. Karena aku sama Irma dua-duanya Taurus. Taurus. Oh, oke. Produknya dijual di mana? Di TikTok Oh, di sekarang. TikTok. Sudah Ya. rame kah? Lumayan nih baru aja, baru bulan Baru launching? ini. Iya. Yang mana? Kenapa? Parfumnya atau Parfumnya. semua? Oh, parfumnya. Kalau yang lain-lain itu sudah launching. Sebelumnya udah. Oh, ya. sambutannya gimana? Kalau yang parfumnya lumayan Lumayan ya? karena masih promo dan lumayan banyak yang Namanya yang order. Tafros ya. Tafros. Ntar gue ini ya, ntar gue Oh, iya. cari ya. Ya, gue beli. Beli ya. Didukung ya. Oke, apalagi coba di scroll ke atas, masih adakah? Oh, sudah tidak ada. Oke, sekarang jangan dilihat, mau nyontek. Udah masuk ke short question. Oke, asik ngobrol sama kamu dan aku banyak info yang terbaru dari kamu karena lama juga kan kamu Iya. nggak muncul ke permukaan. Ya, kamu hanya ada di dalam, nggak tahu ngapain tuh di dalam. Ya, menyelam. Oke, nah aku punya 7 pertanyaan yang harus kamu jawab, tapi secara spontan ya. Orkestra atau akustik? Orkestra sama akustik dua-duanya sama dong. Sama ya. Hmm. Kan kalau akustik dikit, kalau orkestra Sebenarnya rame. kalau Enggak ya? pengertiannya mungkin ya. Mungkin maksud kamu kalau akustik itu seperti instrumental atau Enggak kayak band gitu kan akustikan kan. Kalau orkestra kalau band malah elektrik. elektrik ya. Jadi pada Gini, dasarnya sama ya. Akustik Karena sama orkestra juga di manual ya. di hall yang akustik juga gitu. Oh gitu. Jadi mungkin kalau aku suruh jawab akustik deh. Oh gitu. Tapi pada dasarnya pengertiannya sama ya. Maksudnya dua-duanya orkestral itu juga di hall yang akustik juga. Oh, oke, cuman lebih besar mungkin Iya, ya lebih gitu. banyak Pemainnya. Kalau akustik tuh sedikit gitu aja ya. Iya, mungkin. Oke. Outdoor atau panggung indoor? Indoor. Indoor ya. Daerah atau luar kota? Daerah atau kota besar? Kota besar. Kota besar. Lupa lirik atau lupa nada? Lupa lirik biasanya. Solo atau grup? Usia ya, Pak. Solo atau grup? dong. Grup ya. Kolaborasi nyanyi sama atlet atau politikus? Nah, lo. Hah? Apa tadi atlet atau Atlet politik? atau politikus? Karena ada atlet yang nyanyi, ikutan nyanyi, politikus apalagi waktu itu ada yang nyanyi ada kan beberapa Bapak politikus menteri Politikus gitu, aja deh. politikus ya. Mm-mm. Masa lalu atau masa sekarang? Masa sekarang. Masa sekarang.
Oke, kita bahas orkestra atau akustik. Tadi kamu sudah jawab pengertiannya sama. Cuman kalau orkestra lebih besar daripada akustik. Oke, outdoor atau indoor? Tadi bilang indoor. Kenapa? Indoor. Lebih adem. Oh, Aku itu suka keringetan soalnya kalau panas tuh agak yang gitu. Biasa di Amerika ya, Pak. Daerah atau kota besar? Kota besar. Kota besar ya. Lebih enak ya. Iya, lebih sebenarnya daerah juga menarik Seru, ya? sih, sudah seru. Cuma kalau kota besar lebih nyaman kali ya. Lebih jangkauannya juga lebih Iya, mudah ya. iya. Oke, paling jauh di mana waktu itu? Di kota besar Di maksudnya. kota kecil. Oh, kota kecil. Kota daerah ya di daerah. Aku pernah ke Papua. Papua ya. Pernah ke kalau di situ kalau Sumatera Medan mungkin yang paling ujung. Oh, oke. Papua paling Oke. Lupa lirik atau nada? Tadi bilangnya lupa lirik. Kalau nada itu selalu ingat Selalu karena ingat ya? basicnya aku musisi kali ya. Oke, jadi nada Jadi pasti kalau nada ingat. pasti ingat. Kalau Kalau lirik lirik? itu suka ya faktor U. Emang usianya berapa sekarang, Stephen? Aduh, udah banyak. 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 Kepala 5? Iya. Oh, kepala 5. Iya. Oke, seusia lah kita ya. Jadi belum tua, belum masih muda. Limanya berapa dulu? 5 sekian. 5 tipis atau 5 tebel gitu. Udah gak usah diperpanjang. Solo atau grup? Grup. Grup ya. Nggak suka jadi solo. Aku itu suka eksplorasi sih. Kalau grup tuh lebih bisa di apa-apain. Bisa dimainin lah Iya, ya. iya. Improve-nya juga lebih banyak gitu ya. Kolaborasi nyanyi atau atlet? Kolaborasi nyanyi sama atlet atau politikus? Tadi bilangnya politikus. Itu sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu ya, asal jawab aja ya. Tapi ada, kalau tiba-tiba ada politikus yang pengen ngajak duet kamu, gimana? Ya ayo aja lah. Emang kenapa? Enggak, kenapa? Yang penting cuan ya. Oke ya. Sebentar ya Pak ya. Masa lalu atau masa sekarang? Sekarang lah. Sekarang. Masa lalu biarlah berlalu. Iya, yang Oke. berlalu sih. Coba tadi apa Pak? Ngikutin atau tahu penyanyi sekarang? Tadi udah gue Tadi tanya. udah tanya. Tadi terus Halo, apa tuh? Iya. Oh, bikin warna next generation. Apa sih itu? Halo ya andaikan. Bikin warna. Oh, oke. Oke, kalau kamu tiba-tiba diminta produser deh atau siapa membuat kelompok warna tapi the next generation. Siapa saja penyanyi-penyanyi yang kamu kumpulin? Solois kan? Kalau warna kan solois ya rata-rata ya. Iya, tapi harus bisa ngegrup juga. Nah, itu aku yang belum tahu. Oh, Jadi nggak karena ngikutin belum tentu yang solois itu bisa ngegrup. mereka. Dan harus dicoba digembleng dulu. dulu. Iya. Oh. Makanya kalau disuruh milih aku agak susah gitu. Agak susah ya, harus dites dulu satu Iya, iya. di audisi. Bener. Jadi kalau nanti nyanyi nggak suara satu semua gitu. Iya kan? Iya benar. Harus tahu tugas-tugas. 1, 2, 3, 4 ya. Itu yang aku nggak tahu itu mereka yang bisa nggak atau mudah. enggak. Iya. Oh oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi aja apa pertimbangan macam-macam namanya itu aja buat pribadi. Oh oke. Kalau menurut pribadi kamu dengan membentuk grup warna the next generation, nggak usah deh yang kayak teknis-teknis itu, secara acak aja. Siapa kira-kira penyanyi yang pantas untuk menjadi the next generationnya warna? Aduh. Siapa ya? Kan banyak idol tuh sekarang pasti vokalnya bagus-bagus. Iya, idol sih pasti bagus-bagus sih. Heeh. Jebolan sana pasti bagus-bagus. Tapi itu tadi ya. Iya, tapi itu tadi gitu. Oh, jadi tapi nggak- secara looknya juga harus yang Yang menarik. menarik, ya. iya. Oh, oke. Jadi nggak Iya. mudah untuk Nggak mudah membentuk sih kalau sebuah grup. kelompok grup. belum chemistry-nya juga. Oh, oke. Jadi memang nggak semudah itu main acak-acak bread nggak mungkin ya. Oh, oke. Baik. Thank you, Stephen. Ya, Sama-sama. kita sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk ngobrol santai dan thank you banget sudah mau hadir di Sama-sama, sini sama-sama. dan berharap nanti di kesempatan lain juga mau hadir ya. Iya. Oke, nah sobat mantap, itu tadi bincang-bincang kita dengan Stephen Warna dan kita berharap di episode-episode berikutnya kita akan membahas hal-hal lain seputar profesi dan sebagainya. Nah, kalau boleh saya tanya, kamu tadi penyanyi iya, komposer iya, terus sekarang lagi bikin YouTube, apa lagi bikin podcast dan Yes. sebagainya. Kamu punya bisnis lain nggak sih? Enggak.
Enggak. Nah, Memang aku ngajar kalau di ngajar. luar itu ngajar piano ngajar piano sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi berarti kamu posisi statusnya adalah seorang musisi ya? Iya. Profesinya memang seorang musisi. Iya. Oke, pure ya. Oke, fix mantap. Stephen Warna adalah seorang musisi. Oke. pedagang ya, bukan pedagang. Bukan pedagang, bukan pebisnis, tapi seniman ya. Oke, nah sobat mantap, itu dia ngobrol kita dengan Stephen Warna dan kita berharap bisa berjumpa kembali di episode berikutnya. Gak kuku, au au.